Hai Sobat Berkawan, salam kenal sebelumnya, saya Al. Ya, saya bukan anak Ahmad Dhani ya, saya anak baik-baik. Oke, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. So, hari ini saya ditemani oleh Bro Ibnu akan membahas tentang dampak pandemi terhadap HRD di suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, proses perekrutmen karyawan di era pandemi ini cukup penting karena ini adalah awal dari sebuah perusahaan untuk bisa maju ke depannya. Nah, penasaran? Stay tune terus di Tech Talk BK Podcast episode kali ini. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir videonya. Oke, Bro Ibnu, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Semoga sobat berkawan juga dalam kondisi yang baik, terutama di saat pandemi seperti ini ya. Oke, Bro. Langsung aja ya, selama pandemi ini, bagaimana nih kebutuhan di PT BRK sendiri? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang nih? Sudah pasti bertambah, karena kita kan salah satu perusahaan IT yang ada di Indonesia ya. Oke, sebagai satu IT lead company di Indonesia, pastinya Bro Ibnu terima banyak sekali CV nih tiap hari. Itu boleh tahu nggak kurang lebih berapa banyak nih Bro? Pastinya banyak Bro. Karena apa? Kita perusahaan IT, ketika kita membuka satu lowongan, dalam satu hari saja, posisi IT support, yaitu bisa kurang lebihnya 100. Bayangkan kalau itu bertahan sampai dengan 1 minggu kita buka, itu bisa ribuan. Begitu juga dengan admin. Admin sendiri kan banyak ya, mulai dari project admin, mulai dari sales admin, itu bertahan dalam 1 minggu bisa mencapai 2 ribuan. Lumayan menyita waktu kalau kita harus buka dan cek satu persatu. Wah, itu banyak sekali ya Bro. Dalam satu hari ratusan, ketika mingguan dibuka ribuan. Saya penasaran, itu bagaimana cara Bro Ibnu mensortirnya tuh Bro? Biasanya kita lakukan quick scan. Artinya seperti apa? Jadi kita benar-benar lihat dari kompetensi dan potensi yang ada. Jadi kalau misalnya kita buka satu persatu dengan ribuan CV, sudah pasti besok baru kelar. Beruntungnya kami dibantu oleh tim IT dengan adanya RPA, Robotic Process Automation, atau kita sebut biasanya namanya UiPath. Ibarat cawan, ada berbagai macam jenis lowongan pekerjaan. Misalnya network engineer di cawan A, server engineer di cawan B, IoT di cawan C, kemudian project admin di cawan D. Kalau ada cawan yang satunya, yang lebih besar, yang ibarat kata ini sebagai RPA ataupun UiPath, tinggal kita tuangkan. Ya, ada proses redirect masuk ke cawan besar. Saat kita membutuhkan satu posisi dengan kualifikasi tertentu, misalnya .NET, misalnya ya, atau ada kebutuhan untuk sertifikat di CCNI, Cisco. Dari situ tinggal kita search, ketemu siapa pemiliknya, dan kita tinggal klik, CV-nya akan terlihat. Seperti itu, kurang lebihnya Om. Wah, menarik sekali ya Bro. Berarti memang CV itu jadi poin penting dalam proses rekrutmen ya. Nah, boleh nggak Bro Ibnu share nih ke Sobat Berkawan kira-kira CV seperti apa yang kemungkinan akan dapat perhatian lebih dari tim rekrutmen nih? Ya, jadi ada kategori ya, artinya kita juga prioritaskan mana yang bisa didahulukan dan mana yang tidak bisa kita dahulukan. Salah satu contoh, ada posisi misalnya di admin. Kebutuhan admin tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam 1 minggu bisa ribuan. Artinya, jika memang kita harus proses satu persatu, bisa jadi besok baru kelar. Ya. Nah, ada satu hal yang menurut kami itu baik. Ya, contoh dari sisi pengalaman. Ya, pengalaman bisa dia jelaskan melalui job description-nya. Ya, misalnya seorang marketing, tugasnya apa saja. Kemudian uraian pekerjaannya pun terperinci. Satu. Yang kedua, skill set. Skill setnya apa? Dia bisa apa? Misalnya seorang admin, dia bisa Excel. Excelnya seperti apa? Dia bisa jelaskan informasi tersebut. Sungguh appreciate. Dan kita bisa ambil salah satunya dari situ. Ya. Contoh nomor 2. Ketika dalam CV tidak mencantumkan biodata secara lengkap, menurut kami juga salah. Bagaimana kita mau hubungin? Ibarat kata orang mau pacaran, kita nggak tahu tempatnya. Di mana letaknya itu orang, gitu kan? Nah, ada beberapa CV yang baik.
kebalikannya, artinya CV yang bisa merepresentasikan dirinya. Contoh, dia menjelaskan informasi skill setnya terperinci tadi. Kemudian pengalaman kerjanya dia sampaikan secara berurutan. Ya. Contoh lain, ya. Ada posisi IT support. IT support yang memang kesehariannya adalah troubleshoot, hubungannya dengan networking ya. Saya ada satu contoh yang memang cukup menggelitik. Yang kurang baik di situ tercantum. Sebenarnya dia oke, saya udah mau klik itu. Tapi melihat satu melihat kata-kata yang memang tidak sesuai peruntukannya, jadi saya nomor 2-kan. Dari troubleshoot, networking, tiba-tiba ada angkat galon, bikin kopi. Nah, itu kan kurang menarik ya. Dan itu benar-benar terjadi, bukan merekayasa. Gitu, Om. Wah, menarik sekali ya bro. Jadi CV itu juga penting banget, bahwa ketika Sobat Berkawan ingin menuangkan presentasi diri dalam CV, perlu diperhatikan tadi, seperti yang Bro Ibnu bilang, experience, ya, pengalaman kerja, lalu juga latar belakang pendidikan. Dan ketika kita ingin melamar ke sebuah posisi, harus diperhatikan posisi tersebut sesuai dengan background kita tadi dan pengalaman kita. Betul begitu ya Bro Ibnu ya? Ya, setuju sekali. Oke, next question nih Bro Ibnu. Kalau pandemi kan kita nggak bisa tatap muka langsung ya. Itu bagaimana cara kita memproses rekrutmen ini? Oke. Yang pertama, rekrutmen PT BRK itu tidak terpengaruh adanya pandemi. Artinya, kita terus on fire. Dari awal pandemi sampai dengan saat ini, kita berjalan dengan proses screening yang memang kita lakukan secara online. Talent pool juga kita lakukan secara online. Saat ini kan masih cukup banyak ya media sosial, ya kemudian portal online yang bisa menawarkan satu aplikasi kepada kandidat dan kandidat tinggal apply. Kita pun sortir via online sampai dengan proses seleksinya. Seperti itu. Oke, so berarti menurut Bro Ibnu sendiri, kira-kira yang paling terasa nih perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi ini apa nih Bro? Oke, kita berarti bicara offline dan online ya. Betul. Atau kandidat itu datang langsung ke kantor, bawa CV, kasih ke HRD. Dengan online gitu ya. Baik, ya pastinya ada plus dan minusnya. Salah satunya, positifnya ketika kita secara online itu bisa langsung berhadapan kurang dari 1 jengkal dengan kandidatnya. Itu positifnya. Meskipun secara virtual gitu ya. Oke. Poin yang selanjutnya artinya adalah kita tidak perlu mencari yang namanya tempat untuk interview. Kandidat tidak perlu wasting time untuk datang ke kantor. Hemat biaya, efisiensi. Seperti itu ya. Minusnya pasti ada. Karena kebanyakan yang biasanya dilakukan secara offline, ketemu langsung, tatap muka langsung, meskipun nggak 1 jengkal gitu ya. Tapi setidaknya di situ kita melihat eye contact. Kita melihat attitude secara langsung. Ya. Bagaimana cara dia berpenampilan, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia mengerjakan sesuatunya, ya. Semua akan terlihat jelas dari situ. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam arti plus minus ini biasanya kita combine. Seperti itu, Om. Wah, jadi maksudnya gimana? Di combine tuh bagaimana maksudnya nih Bro? Iya, sudah pasti online ada online psikotes. Kemudian ada online interview. Tanpa tatap muka langsung. Kita combine semuanya, hasil psikotes dan hasil interview secara online. Dan jika memang dibutuhkan, ada satu kondisi ketika memang harus dilakukan secara offline. Meskipun tetap kita jaga protokol kesehatan ya dalam kondisi seperti ini. Misalnya kita berikan waktu nggak nyampe 15 menit dengan jaga jarak pakai masker gitu ya. Itu untuk memastikan dia setidaknya juga tahu kantor BRK di mana. Kita juga tahu misalnya ini orang tingginya berapa. Oh ini orang penampilannya seperti apa. Apakah rapi atau tidak. Nah itu kurang lebihnya seperti itu.
Oke, Bro Ibnu tadi sudah menyinggung beberapa hal, apalagi mengenai psikotes itu. Yang mungkin saya ketahui dan mungkin sobat berkawan juga pernah alami, ketika kita melakukan psikotes itu kan biasanya dilakukan secara tertulis atau langsung. Nah, sekarang kondisinya pandemi dan kita harus lakukan secara online. Itu bagaimana, Bro? Oke, sebenarnya yang pertama adalah kreatifnya HR-nya. Artinya, misalnya kondisi pandemi tidak memungkinkan dan sangat-sangat dan pasti tidak bisa dilakukan secara offline, kita cari cara dengan menggunakan online psikotes. Contoh, kita bisa bekerja sama dengan IT untuk mengonlinekan psikotes tersebut. Itu satu. Yang kedua, sekarang banyak platform yang memang berbayar ya untuk bisa membuka akses psikotes secara online. Bahkan dengan kamera. Artinya, di situ kita berhadapan di laptop, kemudian dilaksanakan secara online di depan kamera, dan kamera itu bisa direkam. Seperti itu. Kurang lebihnya yang memang bisa kita lakukan. Atau kalau misalnya kita bisa lakukan juga, sebenarnya kita bisa pakai webcam, kemudian kita dampingin dalam proses psikotes. Seperti itu. Kurang lebihnya, Om. Oke, so kalau boleh tahu nih, alat psikotesnya itu seperti apa, Bro? Wah, ini nih. Saya nggak bisa menjelaskan alat psikotesnya seperti apa. Ini rahasia perusahaan. Dan pastinya adalah kode etik ya, Om. Oke, thank you buat penjelasannya nih, Bro Ibnu. Nah, terakhir, kira-kira ada pesan nggak untuk sobat berkawan dan juga mungkin praktisi HR di luar sana nih, Bro? Oke, untuk teman seperjuangan, praktisi HR, terus semangat mencari kandidat yang potensial dan sesuai dengan kompetensinya. Sudah pasti ya. Untuk sobat berkawan, terus berjuang, dapetin perusahaan yang diidamkan. Think out of the box. Kalau kita yakin, kita pasti bisa. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bro Ibnu atas sharingnya di episode kali ini. Jadi buat sobat berkawan, kesimpulannya nih, kita dalam episode kali ini, kondisi pandemi saat ini memang mempengaruhi banyak aspek, terutama dalam perusahaan, apalagi sekarang di bidang rekrutmen, di mana rekrutmen harus tetap berjuang untuk mencari kandidat-kandidat yang dapat membuat perusahaan tetap maju. Nah, di sini rekrutmen sendiri sudah beradaptasi dengan memiliki alat-alat psikotes yang lebih canggih lagi dengan platform digital, lalu juga dalam sortir CV, mempunyai platform dengan UiPath. Jadi sobat berkawan, apabila kita ingin merepresentasikan diri kita dalam sebuah CV, perlu diperhatikan lagi dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman, dan juga posisi yang dilamar. Itu harus sesuai. Ya, bukan begitu Bro Ibnu? Ya. Oke, baiklah sobat berkawan, terima kasih sudah menyaksikan Tech Talk BRK Podcast episode hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saksikan terus episode-episodenya dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Thank you Bro Ibnu. Oke, thanks.